Shalom keluarga damai, puji syukur kita dapat berjumpa lagi lewat sapaan damai sejahtera pagi ini dengan tema Sukacita Paulus atas iman dan kasih Filemon. Sebelum kita mulai, marilah kita membukanya dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami mohon hikmat dan pimpinan-Mu untuk merenungkan firman Tuhan sebagai bekal hidup di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats firman Tuhan pagi ini diambil dari Filemon 1:1-7 yang berbunyi demikian. Salam dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus, dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Keluarga damai yang dikasihi Kristus. Kitab Filemon merupakan bagian surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dirinya mendekam di penjara. Ketika menulis surat itu, Paulus tidak meratapi nasibnya sebagai tahanan di balik jeruji besi. Paulus melupakan kesulitannya dan bersukacita karena Filemon menunjukkan kehidupan rohani yang semakin dewasa. Dari kutipan ayat Alkitab tersebut, dapat diketahui bahwa ayat 1-3 merupakan salam, sementara itu ayat 4-7 adalah bentuk ucapan syukur Paulus. Ayat tersebut menunjukkan kebahagiaan Paulus ketika mendengar kasih dan kebaikan hati Filemon yang telah menolong banyak orang kudus. Paulus juga bersukacita karena iman Filemon terhadap Kristus. Paulus memuji Filemon sebagai seorang pemimpin jemaat yang karena iman dan kasihnya yang dibagikan secara nyata di antara jemaat Tuhan. Paulus senang karena kehadiran Tuhan Yesus membuat Filemon semakin beriman dan bersedia menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Sebagai rasul dan gembala, Paulus selalu bersyukur dan selalu menyebut Filemon di dalam doanya. Warga damai yang dikasihi Tuhan. Dari surat Rasul Paulus kepada Filemon ini mengajarkan kepada kita tentang iman dan kasih. Kehidupan Filemon menunjukkan bahwa iman kepada Yesus Kristus menumbuhkan kasih kepada orang lain. Kasih yang timbul karena iman ini adalah kasih yang nyata melalui tindakan sebagai bukti. Iman dan pengenalan akan Allah yang benar mengubah kehidupan seseorang dan pertumbuhan semakin serupa dengan Kristus. Inilah pemahaman Rasul Paulus ketika ia menguraikan kesannya tentang Filemon, seorang pemimpin yang melayani, yang menjadi saksi iman kepada Kristus dengan cara membagikan kasihnya kepada orang-orang kudus, serta menghadirkan iman dalam Kristus Yesus secara nyata. Iman kepada Yesus Kristus mendorong kita untuk melakukan dua hal yang positif. Yang pertama, memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Yang kedua, menunjukkan kasih yang nyata untuk sesama. Jika kedua hal itu dilakukan secara bersamaan, akan menjadi suatu kekuatan yang sangat besar, yaitu dengan mengenalkan Kristus melalui tindakan kasih yang nyata kepada orang lain. Rasul Paulus memberikan bukti iman yang hadir dalam perbuatan sehari-hari melalui kesaksian kasih yang dilakukan oleh Filemon. Kasih yang sejati adalah kasih yang keluar dari iman yang benar. Iman kepada satu-satunya Allah yang benar. Hal ini yang telah dicontohkan oleh Filemon kepada kita. Jemaat damai,
Marilah kita merenungkan makna firman Tuhan itu dengan lebih dalam, dengan menjawab pertanyaan refleksi bagi hidup kita saat ini. Apakah kita telah memiliki iman yang menyatakan kasih dengan nyata untuk orang-orang di sekitar kita? Untuk mewujudkannya seperti Filemon tentunya, kita harus beriman kepada Yesus Kristus yang memberikan penebusan dan hidup kekal bagi kita. Lalu kita perlu semakin dekat dengannya melalui doa dan firman Tuhan. Selanjutnya kedekatan itu akan membangun pertumbuhan iman kita dan akan mengubah cara berpikir dan hidup kita. Jika perubahan itu terasa nyata bagi hidup kita, maka akan berdampak memunculkan kasih kita kepada orang lain. Selanjutnya, kasih yang nyata itu terpancar dari hidup kita, yang bisa dirasakan oleh orang lain. Kasih nyata yang kuat akan mempengaruhi dan menghisap hati orang lain untuk masuk dalam kasih karunia Allah yang besar, yang mampu menyelamatkan semua orang dan masuk ke dalam hidup kekal. Itulah harapan kita untuk menciptakan rantai iman dan kasih yang tidak pernah putus hingga semua orang dapat dijangkau. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur boleh belajar dan untuk membangun iman dan kasih yang nyata bagi orang lain. Tuhan, mampukan kami untuk meneladani Paulus dan Filemon yang beriman kepada Yesus Kristus dan menyatakan kasih yang nyata bagi orang-orang kudus. Ajar kami untuk bisa menyatakan iman dan kasih bagi keluarga, jemaat, dan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari baru dalam iman dan kasih. Tuhan Yesus memberkati.